Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah rumah tangga yang kita adakan secara daring ataupun online. Namun jemaat yang terkasih, puji Tuhan bahwa kita masih boleh mengadakan ibadah rumah tangga di tengah-tengah keluarga kita. Ini adalah ibadah sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita adalah masa. Sebelum mulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya yang besar kepada kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Bapa, pada malam hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan menerima berkat dan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan atas penyertaan dan kasih Engkau sepanjang kehidupan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, berdoa untuk Ibu Pendeta Rika Jari Sakti yang akan menyampaikan berita kebenaran firman-Mu. Kiranya tertutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan apa yang beliau sampaikan adalah seluruh kehendak Engkau. Kami menyerahkannya Tuhan ibadah kami malam hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pengasihan Engkau. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur pasal 68 ayat 35 sampai dengan yang ke-36. Mari kita bermazmur. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam alam-alam. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 55. Siramilah dengan
Jemaat Tuhan, mari kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di malam hari ini kembali kami mendengar suara Tuhan mengundang kami untuk beribadah, menjadikan rumah kami rumah doa yang di dalamnya kami bersama keluarga kami mau meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, berdoa bersama, dan juga kami mau belajar firman Tuhan yang kami tahu dengan firman itu perjalanan hidup kami sebagai ayah, ibu, anak, sebagai anggota keluarga pribadi, lepas pribadi, mau dituntut oleh terang firman Tuhan, sehingga dalam perjalanan hidup kami tidak salah melangkah dan kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Oleh karena itu Tuhan, teruslah membimbing kami, mengajar kami, teruslah beserta dengan kami melalui Roh yang Kudus, sehingga kami semua selalu belajar dan belajar memperbarui hidup dan kehidupan kami lebih baik lagi dari hari kemarin. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Mari kita membacanya bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia melemparkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan takut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengatakan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita, terkadang kita sering mengeluh sebagai manusia biasa. Mengeluh itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, ya. Mengeluh, misalnya uang sekolah, uang belanja sudah menipis, mengeluh anak-anak kita hari ini bangunnya siang, mengeluh suami kita berangkat kerja tanpa memberi salam, mengeluh banyak alasan kita untuk mengeluh biasanya. Namun bukan masalah keseharian saja kita manusia mengeluh. Dalam kita beribadah, bersekutu, kadang-kadang keluhan itu muncul dalam
kehidupan kita. Misalnya kalau kita dalam ibadah, kita jemaat dulu tuh biasanya soal khotbah pendeta. Wah, khotbah pendetanya terlalu lama nih. Wah, khotbah pendetanya gak enak. Wah, khotbah pendetanya monoton gitu-gitu aja. Wah, lagunya terlalu sulit. Aduh, doa syafaatnya terlalu panjang dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan yang kita jalani sebagai jemaat, itu sudah hal yang umum ya, yang biasa terjadi. Saya sebagai pendeta sering juga mendengar keluhan jemaat seperti itu. Khotbahnya monoton, terlalu lama, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada bacaan yang menarik, ada cerita yang menarik. Kira-kira apa ya yang menariknya? Iya betul. Dalam cerita bacaan kita ada seseorang yang tertidur waktu ibadah. Lucu ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Alkitab itu macam-macam ceritanya. Ada cerita serius ya, cerita menegangkan, cerita menyedihkan gitu ya. Tapi juga ada cerita yang lucu ternyata, ya, cerita ngelawak juga. Nah, kita lihat di sini siapa yang tertidur ketika mendengarkan khotbah. Betul, seorang muda yang bernama Eutikus. Ketika Paulus dan teman-temannya mengadakan ibadah di mana? Di Troas. Saudara bisa menemukan di ayat yang ke-6 ya, di Troas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Eutikus mungkin telah bekerja keras sepanjang hari. Tubuhnya pasti lelah. Ia memilih duduk di dekat jendela untuk mendapatkan udara malam yang segar. Khotbah Paulus yang lama membuat menambah ia jadi lebih penat ya. Ia lelah fisiknya, ditambah angin yang semilir gitu ya, membuat Eutikus ini tidak berdaya untuk menahan kantuknya, Bapak Ibu Saudara. Ia pun dalam bacaan kita terjatuh dari tingkat 3 ke bawah. Dan di balik cerita lucu ini ternyata ada hal yang tragis. Ia ditemukan mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kemudian dalam bacaan kita hari ini? Alih-alih mencari kambing hitam, siapa yang salah, mereka yang ada di situ mencoba menolong Eutikus. Ada orang yang mengangkat Eutikus, dan Paulus dalam bacaan kita segera sigap. Ia merebahkan dirinya ke atas orang muda itu. Lalu dalam kejadian bacaan kita tadi apa? Eutikus pun akhirnya hidup kembali dan ibadah kembali dilanjutkan bahkan sampai pagi. Luar biasa Bapak Saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, setiap gereja tentunya punya masalah ya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bukan masalah. Yang perlu kita pikirkan bagaimana kita menghadapi dan mengatasi masalah itu. Itu kuncinya. Kalau masalah sih jangan pernah berharap ya, mau dalam dunia kehidupan pribadi, mau dalam dunia pelayanan, masalah tetap ada kita temui. Tapi itu nggak jadi masalah. Yang jadi persoalan di sini bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya. Nah, belajar dari jemaat di Troas, ibadah itu bersifat kekeluargaan. Mereka mulai dengan perjamuan kasih,
lalu pengajaran, dan ada diskusi. Semua terlibat dan merasa sebagai kerabat dan keluarga. Ketika ada masalah, bahkan sangat fatal, di sana kita melihat dan belajar bahwa tidak ada yang saling menyalahkan di sana, karena semuanya mencoba untuk mencari solusi. Solusinya adalah ibadah yang diterjemahkan dalam hidup ringan tangan, menolong dan berdoa. Hasilnya apa? Seperti bacaan kita tadi, hasilnya nama Tuhan dimuliakan. Jemaat GPIB Batanghayat Batam hendaknya belajar dari jemaat di Troas. Jangan pernah cari kambing hitam dalam masalah, tapi hadapi masalah itu, atasi masalah itu bersama dengan Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Ayo semangat, amin. Jemaat, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami Jemaat GPIB Batanghayat Batam mau belajar dari kehidupan jemaat yang ada di Troas, bagaimana mereka siap sedia menghadapi masalah, tidak menghindar ataupun tidak mencari kambing hitam siapa yang salah dari masalah yang ada, tetapi justru mereka menghadapi dan mengatasinya dalam hikmat Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah perjalanan hidup jemaat GPIB Batanghayat juga semakin didewasakan di dalam Tuhan. Diproses dalam perjalanan kehidupan naik turunnya. Ada suka, ada duka, ada senang, ada tawa. Kadang-kadang ada kesepakatan, namun juga kami kadang-kadang Tuhan izinkan dipertemukan dengan berbagai pendapat yang saling berbeda. Namun biarlah itu menjadi satu proses pendewasaan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Tuhan tolong agar kiranya dengan hikmat Tuhan kami semua dipimpin untuk bisa memecahkan masalah dan mengatasi masalah bersama, bukan mencari siapa yang salah. Tuhan, kami mau berdoa biarlah Tuhan terus membimbing dan menyertai seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, dengan berbagai salib dan pergumulan yang mereka hadapi. Mari Tuhan Engkau senantiasa beserta dengan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa dan mendoakan juga bagi perjalanan pelayanan gereja kami, khususnya mereka yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau serahkan masalah yang dialami oleh dunia ini di berbagai bangsa dan negara, yaitu pandemi COVID-19. Biarlah dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan, kami senantiasa dimampukan untuk bisa menghadapi situasi yang sulit ini tanpa kami harus kehilangan pegangan, tanpa kami harus kehilangan harapan, tanpa kami harus kehilangan iman. Biarlah segala sesuatu yang boleh kami hadapi ini, kami tahu itu semua berada dalam
rencana dan rancangan Tuhan yang indah. Meskipun sulit untuk kami bisa mengerti rancangan indah di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun biarlah dengan kedewasaan iman kami dimampukan untuk melihat segala sesuatu yang baik dari hal yang mungkin di mata jasmani kami tidak baik. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidupnya mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui permuliaan syukur, persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang makasih yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan di dalam juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ya Bapa, kami menghadap hadirat-Mu dengan tidak tangan hampa. Kami mengumpulkan persembahan ya Bapa sebagai ungkapan syukur hati kami atas begitu melimpahnya berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau melihat kerelaan hati kami ketika kami mengumpulkan persembahan ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau ya Bapa yang memberkati majelis jemaat yang mengolah persembahan ini, biarlah kami pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami ketika kami mengumpulkan persembahan ini kurang berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Shalom Bapak Ibu dan jemaat terkasih. Saat ini saya akan memberi contoh bagaimana cara beribadah online via Zoom. Yang pertama, silahkan masuk ke Play Store dan download aplikasi Zoom. Pastikan kuota internetnya cukup ya. Jika sudah terdownload dan terinstall di HP Bapak Ibu, silahkan masuk ke dalam WA Group Pelkat PKP atau PKB di mana akan di-share link Zoom. Pengurus Pelkat akan mengirim link Zoom, meeting ID dan passcode ke grup Pelkat masing-masing. Ada 2 cara agar bisa bergabung di dalam meeting Zoom yang telah disediakan. Cara pertama, kita menggunakan link. Bapak Ibu dapat melihat tulisan berwarna biru yang bertuliskan https:// dan seterusnya. Itu adalah link Zoom yang telah dibuat. Silahkan diklik dan Bapak Ibu akan diarahkan menuju aplikasi Zoom. Silahkan mengisi nama. Saya memberi contoh nama di sini adalah Ibu Linda. Jika sudah, silahkan tunggu di mana host atau admin akan mengadmit atau menyetujui permintaan Bapak atau Ibu untuk boleh masuk di dalam ibadah. Jika tampilannya sudah seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah bergabung di dalam Zoom. Silahkan dilihat pojok kiri bawah, klik tulisan call over internet untuk menyambungkan suara Bapak Ibu ke aplikasi Zoom. Tapi selama ibadah berlangsung, silahkan di-mute. Kenapa harus di-mute? Supaya partisipan yang lain cukup fokus mendengarkan pelayan firman ataupun liturgos saja. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, jika tidak bisa melalui link, Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam grup WA, silahkan klik meeting ID, jangan lupa untuk di-copy, silahkan masuk ke aplikasi Zoom, klik join a meeting, masukkan meeting ID yang tadi sudah di-copy, masukkan nama, klik join. Setelah itu akan diminta meeting passcode. Kembali ke grup WA untuk mengcopy bagian passcode. Silahkan lihat passcode-nya apa dan masukkan ke meeting passcode yang diminta. Bapak Ibu akan diberi pilihan apakah sepanjang ibadah Zoom Bapak Ibu menggunakan video atau tidak menggunakan video. Untuk menghemat kuota, Bapak Ibu bisa join tanpa video. Setelah itu silahkan ditunggu, admin atau host akan mengadmit atau menyetujui permintaan masuk Bapak Ibu ke dalam Zoom. Jika tampilannya sudah seperti di gambar, silahkan lihat pojok kiri bawah dan klik call over internet untuk mengaktifkan suara Bapak Ibu, tapi jangan lupa untuk di-mute supaya suaranya hanya fokus untuk pelayan firman dan untuk liturgos yang bertugas. Jika ingin mengakhiri ibadah Zoom, Bapak Ibu boleh melihat di pojok kanan atas, klik leave dan klik leave meeting untuk meninggalkan ibadah. Demikian cara beribadah online via Zoom. Semoga Bapak Ibu dapat mengerti atas apa yang disampaikan. Salam hangat dari kami tim Inforkom GPIB Batra Hayat Batam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mengundang kita untuk berdiri. Kembalilah kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bukan cuma meminta berkat, tetapi juga dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama.
Tuhan, kasih karunia, rahmat, dan anugerah yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan di dalam Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai dan memberkati saudara semua dimanapun saudara berada, dari sekarang sampai kekal selama-lamanya.